bait. Takti artinya motong-motong. Gini dia. Sorry. Nih, mana memahami takti bait. Nah, ini dia. Let's see. Ini bait. Ini bait namanya. Terus dipotong-potong. Nih, ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu judul kita. Mutilasi. Kalau kata Pak Syarial, mutilasi. Ini kan bahasa preman. Dia kan preman itu. Dia kapan dinasnya emang preman terus. Ya kan? Preman itu kan kagak dinas-dinas. At-takti fil lughah at-tajzi'ah. Takti menurut bahasa itu membagi-bagi. Itu bagi-bagi. Wafil istilah, menurut istilah, tajzi'atul bait, membagi bait bimikdar, seukuran tafa'il taf'ilah allati yuzanu biha, seukuran taf'ilah. Tadinya seri ya. Tadinya nyambung ini. Tuh. Tadinya nyambung begini bait. Tadinya nyambung. Terus dibagi kayak tadi. Ya. Umpamanya nih. Tuh jadi kebagi. Kayak udah paham nih. Itu namanya tajzi'ah. Wa takti min sya'nihi ayyu'ina daris. Memotong-motong, membagi-bagi itu sendiri menolong si pelajar ala ma'rifatil bahar, untuk mengetahui bahar alladzi yantami ilaihil bait, bahar yang dimiliki oleh bait, alladzi yawaddu ma'rifata waznihi, yang ingin diketahui wazannya, ingin diketahui wazannya. Tuh. Nih gini jadinya, potong-potong. Untuk mengetahui apa? Mengetahui wazan. Mengetahui wazan, mengetahui bahar. Bahar apa? Wa yumkinu ma'rifatu waznil bait, bisa diketahui wazan bait bittiba al khutuwat at-taliyah, dengan mengikuti proses atau langkah-langkah berikut. Pertama, kitabatul bait, kitabatan arudiyah. Ada bait, bunyinya ilahi lastulil firdau si ahla. Nih, udah. Ilahi lastu lil firdausi ahla.
Ah, ini bait. Terus wala aqua ala naril jahimi. Ini bait it seri. Pindah mulu ini. Sini. Ini bait syair ya. Ilahilas. Tuh. Ini mesti ditulis dengan tulisan arud. Tulisan arud. Ilahi ini di bawahnya tulisan arud. Ilahi. Las tulil. Tulil tuh. Firdau si ahla. Gampangnya begini nih tulisan arud. Asyamsu. Ini tulisan imla. Kalau tulisan arud yang bersuara saja yang ditulis. Ash tuh ash. Ini syam. Su. Maka asyamsu tuh tulisannya gini. Tulisan arud namanya ini. Asyamsu. Tuh, bandingkan. Ini tulisan imla. Alnya kan nggak kedengeran. Kalau nggak kedengeran nggak usah ditulis. Yang kedengeran shin, sidah, ash, samsu. Ini tulisan arud. Kalau ada syair, ilahi las tulil firdausi ahla. Untuk mengetahui taf'ilahnya dipotong-potong. Untuk memotong-motong harus ditulis tulisan arud. Itu maksudnya. Jadinya begini tuh. Ilah hi las tulil fir dau si la wala aqua ala naril lamnya di sini jahimi. Itu yang dimaksud kita batul bait kita batan arudiyah. Yang kedua wad'ur rumuz, meletakkan simbol. Alif soghirah, wadairah soghirah. Apa simbolnya? Alif kecil sama lingkaran kecil. Tuh ini dia nih. Kalau hurufnya berbaris, maka simbolnya alif. Kalau tidak berbaris, maka simbolnya lingkaran kecil. Kayak ini mufa'alatun. Mufa'alatun. Fa'alatun. Mu berbaris. Simbolnya alif kecil. Nih di sini kayaknya nih. Tuh. Mu berbaris. Alif kecil. Alif kecil, lingkaran kecil. Alif kecil, lingkaran kecil, alif kecil, lingkaran kecil. Artinya berbaris sukun. Berbaris sukun. Berbaris sukun. Mufa. Tuh berbaris sukun. Alatun. Nih alatun. Berbaris. Nih alatun. Ini kok
Oh, Arab Indonesia. Ah, tuh. Berbaris sukun. Allah berbaris. Tun berbaris sukun. Itu yang dimaksud. Ya, langkah kedua. Meletakkan rumus. Rumus itu simbol. Yang ketiga, taksibul bait ila taf'ilat lafziyah. Lalu membagi bait, potongan-potongan itu kepada taf'ilah lafziyah secara real. Gini jadinya. Ini kan ilahilas tulil firdau si ahlah berbaris sukun. Berbaris sukun. Bentar ya. Nih. Sini dulu nih. Ya, nih, sini nih. Ilah. Panjang tuh. Berbaris sukun. Berbaris sukun. Nih dia. Tuh. Berbaris sukun. Hi. Berbaris sukun. Hi berbaris sukun. Las berbaris sukun. Terus tulil berbaris sukun. Ya kan? Terus fir berbaris sukun. Dau berbaris sukun. Si ah berbaris sukun. Berbaris sukun. Itsri. Berbaris sukun. La berbaris sukun. Tuh. Ilahilas tulil firdau si ahlah. Tuh. Maka isinya ini berbaris sukun. Berbaris sukun. Ini satu taf'ilah. Sampai las. Tulil firdau berbaris sukun. Fir berbaris sukun. Dau berbaris sukun. Ya kan? Si ahla berbaris sukun. Si ahla. Nah, ini ada 3 potongan nih. Nih, jangan ini nih simbolnya nih. Simbolnya ini aja. Tuh, ini satu taf'ilah namanya. Tulil firdau. Ini satu taf'ilah. Nih, sini aja. Jadi 3. Si ahla. 3.
Nah, baru nih saya beri garis bawah biar ketahuan tiganya. Nih 2, 3. Ini namanya taktik, memotong atau tadziah. Ilahi las tulil firdau si'ah. Kalau ini dihapus, ini udah bisa dibaca. Ini dihapus deh. Tuh bacanya. Ilahi las tulil firdau si'ala. Ilahi las tulil firdau si'ala. Sama itu. Maka yang sebelah juga sama. Wala akwa. Berbaris sukun. Akwa berbaris sukun. Wa berbaris sukun. Ala naril berbaris sukun. Sama sama ini semuanya. Jadi tinggal di copy ini. Nah, kalau di copy jadi dah di sini. Itulah dia tulisan arud. Dan itulah dia taf'ilahnya. Ini dikecilin dikit biar jadi satu baris. Ini kegedean. Hurufnya 16. Kita kasih 14. Wis. Tuh. Ini paruh pertama, ini paruh kedua. Itu yang dimaksud nih. Taksimul bait ila taf'ilat lafziyah. Langkah-langkah untuk mengetahui bait syair ini bahar apa. Boleh dibedakan ya. Sebentar nih. Ilahi umpamanya. Ilahi lastulil firdau si'ahla wala aqwa ala naril jahim. Itu kayak begitu nadanya. Bedain umpamanya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sama apa beda? Beda. Yang membedakan apa? Bahar. Dari mana taunya? Potongan-potongan. Taf'ilahnya. Ya. Dan dibedain lagi. Marhaban ya syahra Ramadan. Marhaban syahral qiyami. Marhaban ya syahru Ramadan. Marhaban ya syahras siyami. Beda lagi. Apanya yang membuat beda? Taf'ilah, potongan, wazan. Selesai. Nah, baru nih dirinci lebih lanjut. Pertama harus nulis kitab tulisan arud. Ini dia nih gitu. Pedomannya. Innal arud al-arabi, arud Arab, ya'tabidu alal musiqo, berpegang kepada irama musik. Fakama annalil musiqo, sebagaimana musik itu rumuzan, punya rumus, punya simbol, khasatan, khususnya endamatuk tabu, ketika ditulis litu'abbiro anin nagam, untuk menggambarkan irama, nagom, intonasi. Omanya do re mi fa sol la si do, kan itu ada intonasi irama.
diberi simbol 1, 2 pakai huruf, pakai angka, ya dah. Ini juga begitu. Nah, itu disebut an-nutah al-musiqiyah. Nutah itu not musik, not musik. Kadzalika lil arud. Demikian juga dalam arud. Kenapa? Dia punya rumuz khassah, simbol-simbol tertentu. Fil kitabah, dalam menulis. Tukhaliful kitabah al-imla'iyah, berbeda dengan tulisan imla. Wa hadhihi rumuz al-arudiyah, simbol-simbol arud ini tu'abbir anit tafa'il, menggambarkan, mencerminkan taf'ilah allati hiya bimasabatil alhan fil ghana, yang merupakan bimasabah, merupakan alhan, alhan artinya apa ya dalam dunia musik ini, turun naiknya gitu, turun naiknya suara nyanyian, naik turun. Dulu sih waktu SD ada 4/4, ada 2/. Kalau sekarang ini baharnya apa? Basit. Baharnya apa? Tawil. Baharnya apa? Wafir dan seterusnya. Wahadhihi rumuz al-arudiyah, simbol-simbol arud ini tu'abbir anit tafa'il, udah itu. Wa tu'rafu hadhihi rumuz simbol ini bil kitabah al-arudiyah, disebut tulisan arud. Tulisan arud tadi suara yang itu. Ta'tamidu al-kitabah al-arudiyah ala amrain. Pedoman tulisan arud itu ada 2. Pertama, mayuntok yuktab, yang diucapkan ditulis. Asyamsu, ada alif lam tapi nggak kedengeran, nggak ditulis. Al-qamaru, tuh baru kedengeran. Ya, ditulis al-qamaru. Malayuntok layuktab, yang nggak diucapkan, nggak ada suara, nggak ditulis. Nggak ditulis. Wa yatarattabu ala dzalika amaliyan, hal itu terlihat dalam praktek. Au ziyada ba'di huruf, ya, terlihat ada tambahan separuh huruf. Lam takun maktubah, tidak tertulis imlaian secara imla. Wa huzifa ba'du huruf, ada juga yang dibuang hurufnya, kanat maktubah imlaian, padahal ditulis. Ada yang ditulis nggak disebut, ada yang disebut ya harus ditulis. Kesimpulan, tulisan arud berstandar pada suara. Ada suara. Oke, kita teruskan dulu. Ini taktiul bait. Lanjut praktek. Yajibu an nulahiza inda takti'is syi'ri umurun atiyah. Saat kita memotong-motong syair, harus memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, yuqabilul harful mutaharrik biharfil mutaharrik. Huruf berbaris dihadapkan dengan huruf berbaris. Huruf sukun dengan huruf sukun. 2. Yuqabilul harful musyaddad, huruf bertasdid dihadapkan dengan 2 huruf harfain. Awaluhuma sakin, yang pertama sukun. Yang kedua saniha mutaharik, berbaris. Contoh nih. Tulisannya asyamsu.
Ini kan seolah ada siddah, padahal alifnya alif lam samsiah. Jadi ada siddah. Maka siddah itu dianggap dua huruf. Satu sukun, satu hidup. Maka ditulisnya tuh ash. Ya. Ash, syamsu. Kayak yang tadi pertama nih. Ar-rajulu. Tulisan arutnya begini. Ar-rajulu. Ini tulisan arut. Kalau yang biasa kita namanya tulisan imla. Tuh, ar-rajulu. Ini kasusnya apabila ada tasdid. Tasdid hakikatnya dua huruf, satu sukun, satu berbaris. Tuh, as. Rob. Rabbun. Sorry. Ini kok cursor nggak kelihatan. Rabbun. Maka tulisan arutnya Rabbun. Rob berbaris sukun. Tuh simbolnya ini. Alif sukun. Terus alif berbaris sukun, Rabbun. Maka Rabbil firli, contoh ini, Rabbil. Alif ditulis tapi nggak ada suara, apalagi hamzah wasal. Rabbil firli. Rab berbaris sukun. Ya? Bil berbaris sukun. Fir berbaris sukun. Li berbaris sukun. Tuh. Ini tulisan imla. Namanya Rabbil firli. Tulisan imla. Ini tulisan arud. Kita buang garisnya. Tuh. Kita sambungin. Tuh Rabbil. Oke. Terus Firli. Firli ini ketua KPK. Nah. Udah bandingkan tuh. Tulisan arud sama tulisan imla. Tulisan arud suara standarnya Rabbil firli. Tulisan ininya biasa. Kita udah lebih kenal. Baru simbolnya ini. Simbolnya nih. Rob berbaris sukun. Ini dia berbaris sukun. Bil berbaris sukun. Ini dia berbaris sukun. Fir berbaris sukun. Fir ini. Fir. Fir ya, jangan pir. Kalau pir mah tinggal itu deh. Aduh. Ini kok begini. Ini dia fir berbaris sukun. Ini sekali lewat udah paham ini. Tuh. Sekedar menerapkan teori penulisan arud bukan pada syair saja, bisa dipraktekkan di Al-Quran. Al, ham, du, lil, la. Jadi kayak belajar suku kata. Bermain, berapa suku katanya? Bermain. Berlari, berlari. Ya, ketiga, yuqabilu, yuqobal ini.
yuqabalul harful munawwan, huruf bertanwin dihadapkan biharfain dengan dua huruf. Awaluhuma mutaharrik, yang pertama berbaris dan yang kedua sukun. Nurun, maka tulisan arutnya gini, nurun. Kalau tulisan imlanya gini, nurun, biasa pakai tanwin. Fokus kita di tanwin. Tanwin itu suara nun. Berapa nunnya? 2. Satu berbaris, satu sukun. Hindun, tuh hindun tanwinnya. Yang 2 huruf dunnya. Dalam nun. Satu berbaris, satu sukun. Maka ditulis arut hindun. Nggak ada tulisan tanwin. Itu mah tulisan imla, nahu, sorof. Keempat, yuqabalul mad biharfain. Mad itu sebanding dengan 2 huruf. Awaluhuma mutaharik, yang pertama berbaris. Wasanihima, yang kedua sukun. Kebalikan dari tasydid dan tanwin. Ya, yang pertama berbaris, kedua sukun. Pamanya gini. Amana. A itu kan mad. 2 huruf itu. Satu berbaris, satu sukun. Maka tulisan arutnya a mana. Berbaris, sukun. Berbaris, berbaris. Haza. Hanya panjang. Ada alif itu. Alifnya sukun. Jadi berbaris sukun. Za, berbaris sukun. 5. Al-mu'tabaru huwa nutku. Yang dianggap adalah ucapan. Suara. Lal kitabah. Bukan tulisan. 6. Mim jamak. Kadang melahirkan huruf isbak panjang. Sakin, sukun. Seperti kullihimu. Tadinya kullihim. Tuh, ini mim jamak namanya. Kalau kullihimi boleh. Alaihim. Alaihimi. Atau alaihimu. Tergantung nanti di lapangan. Fi kullihim. Tuh. Ini ada waw. Kullihimi. Kullihimu. Mim jamak tuh ya. Yang ketujuh. Al-harful mutaharrik fi akhiril arud. Huruf berbaris. Di akhir arud. Arud insya Allah masih ingat. Wad darab. Di akhir darab. Itu diiringi matbu'an bisakin. Satu sukun. Pokoknya akhirnya manzili. Ini saya tulis gini. Nih, saya tulisnya. Sorry ini. Di sini nih. Ada syair bunyinya begini. Kifa nabki. Kifa nabki. Min zikra habibin bin wa manzili bi siktil liwa bainad dakhuli fahau mali. Ini paruh pertama bait. Mulai dari kifanab min zikra habibin wa manzili. Disebut satr awal. Tafilah terakhirnya ini manzili wa manzili. Ini namanya arud. Ini mah cuma ngulang aja. Pada paruh-paruh kedua, tafilah terakhirnya haumali. Haumali. Ini namanya dorem. Dorem.
Nomor 7 bunyinya gini nih. Huruf terakhir di akhir arud. Nih, huruf terakhir di akhir arud. Yaitu li. Dan di akhir dorob. Yaitu haumali. Li-nya hurufnya. Yu'tabaru matbu'an diiringi dengan satu sukun. Waman zili. Tuh, panjang. Satu sukun. Karena dia kasroh. Jadi diiringi dengan ya. Ya, tuh. Supaya gampang ngitung taf'ilahnya. Berbaris sukun, berbaris sukun, berbaris sukun. Itu yang maksudnya taf'ilahnya. Ini yang di akhir saja, baik arud maupun dorob. Ini juga li. Maka bacanya kifanab, kifanab, kimin zikro, habibin wa manzili. Bisiktil liwai bay nadakhuli fahau mali li ada ya. Itu dimaksud nomor 7. Manzili, manzil jadi manzili. Makan jadi makani. Ya. Oke. 8. Hak domir fil haswi. Hak domir fil haswi. Ini haswi nih. Haswi adalah yang selain arud dan dorob. Ini haswi. Ini juga haswi nih. Hasyaw. Hasyaw kita bahasanya. Ya enak sekarang, banyakan matching. Hasyaw. Nih. Di sana umpamanya ada domir, itu yang lagi dibicarakan. Intaharraka ma qablaha, kalau domir itu sebelumnya berbaris, wajib isba, maka domir itu harus panjang. Bihi, ada bi, berbaris. Tapi kalau fihi, nggak bisa, fihi, jelek. Ya, isba, harakatua. Hatta yatawalladu minha sakin, sampai seolah ada huruf sukun satu. Bihi itu. Bihi. Amma idza kana ma qablaha sakinan. Adapun yang sebelumnya itu sukun, fal afdal adamul isba. Sebaiknya tidak ada isba. Contoh, minhu, jangan dipanjangin, minhu. Kayak kalau tajwid mad apa itu? Mad apa itu? Ini banyak ahli Quran ini. Sirah. Hah? Sirah. Silah. Silah. Oh, siroh sih. Silah sama mau silaturahim, itu dipanjangin silaturahim. Amma man khaffat mawazinuhu, tuh banyak. Amma man sakulat mawazinuhu, oh, panjang. Itu yang lagi dibicarakan dalam arud. Iya. Nah, ini udah contoh nih, saya hapus nih kebanyakan contoh ini. Sorry. Oh, yang dihapus nih. Maka setelah sudah ditulis tulisan apa itu? Sorry. Ini kok pantes. Ya, saya bawa ke bawah. Tuh, yang tadi ditulis. Ini udah dipotong-potong tuh. Udahin dikit ah. 18. Wah. Bisa. Jelek. Ini gedein di sini. Nih itu. Jadi kalau sudah kifanab
Gitu bacanya. Kifanab kimin zikro habibin waman zili. Nih waman zili. Waman zili. Udah bayang? Maka kifanab tuh berbaris sukun. Nab berbaris sukun sama dengan faulun. Ya. Kamin zikro berbaris sukun. Zik berbaris sukun. Ro berbaris sukun. Habibin berbaris sukun. Bin suara nun itu berbaris sukun. Waman zili, waman berbaris sukun. Zili berbaris sukun. Maka jadinya faulun mafailun kifanab kimin zikra habibin wa manzili. Itu tujuannya, motong-motong. Ya. Ini mah jangan dipahami, nggak usah nanti pada puyeng. Oke. Kita terus. Apa setelah itu? Baru buhur arudiyah. Sampai sini dulu ada yang tanya, nanti kita teruskan. Pak Syahrial biasanya nih dia sering ngamen. Ternyanyi ngamen. Itu tafail itu dari yang pertama kan disebutin ada yang berharokat di belakang tuh yang kayak di watat, ada watat yang mafruk tuh kan. Ini kalau yang tafail ini semuanya pada sukun belakangnya Pak Ustadz ya? Wah, sukun mah digoreng aja, jangan dipikirin. Fa'ilun belakang nun semua jadi kayaknya Pak Ustadz ya. Benar, kalau itu yang ditanya saya baru paham. Itu emang taf'ilah yang dibikin oleh Imam Khalil. Ya. Kata yang ada dalam syair, bahkan semua dalam Al-Quran, itu nggak lepas dari bisa sabab. Sababnya khofif atau sakil. Bisa watad. Watadnya majmu atau mafruk. Fasilah. Bisa subro, bisa kubro. Itu segitu. Oleh karena itu taf'ilah yang ada nggak lepas rangkaian dari sabab, watad, fasilah. Dan itu yang akan kita masuki. Nih lihat nih yang ini nih. Ya. Al-buhur al-arudiyah. Bahar arud. Maksudnya apa? Mendeteksi sebuah syair baharnya apa. Maka penelusurannya, langkah pertama, lihat dia dimulai oleh sabab khofif atau watad atau pasilah. Nih sabab khofif. Nih saya kebawahin sebentar. Biar satu halaman kelihatan. Maka kita analisisnya langkahnya pertama sabab khofif atau watad majmu atau pasilah subro. Sabab khofif. Sabab khofif. Kalau sabab khofif, kemungkinan taf'ilahnya mus. Tuh, ini kan mus sabab khofif. Berbaris sukun. Kemungkinan kedua, fa. Sabab khofif. Kemungkinan ketiga, fa lagi. Yang pertama, fa'ilatun. Fa yang kedua, fa'ilun. Fa'ilun, 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 fa'ilun. Fa'ilatun, fa'ilatun. Gitu kurang lebih. Kalau sudah ketahuan diawali sabab khofif
dan taf'ilanya mustaf'ilun, maka ada 3 kemungkinan. Bisa basit, bisa rojaz, bisa sari. Kalau basit, isinya wazannya mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Mustaf'ilun. Kalau rojaz, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki musalliyan 'alan nabi. Nah, itu di alfiyah kalau mau latihan. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Kan sama ini. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun atau fa'ilun. Kemungkinan ketiga sari. Jadi yang diawali mustaf'ilun ada 3 bahar. Bahar basit, bahar rojaz, bahar sari. Kalau bahar sari, mustaf'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Bahar rojaz, mustaf'ilun 3-3-nya. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Nah, ini yang 4. Basit. Mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Gitu langkah-langkahnya. Baru kemudian kemungkinan kedua diawali oleh sabab khafif, yaitu fa'ilatun. Kalau fa'ilatun, kemungkinan baharnya romel. Romel apa sih? Fa'ilatun, fa'ilatun, fa'ilatun. Kalau khafif, fa'ilatun, mustaf'ilun, fa'ilatun. Tafilah-tafilah ini memberikan nada. Ya, sekaligus ini namanya not. Nomor 6 sekarang. Kemungkinan ketiga dari fa'ilatun madid. Fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun. Awalnya semuanya fa'ilatun. Ya. Romel 3-3-nya fa'ilatun. Khafif diselang sama mustaf'ilun. Madid diselang sama fa'ilun. Kemungkinan ketiga dari sabab khafif adalah fa'ilun. Namanya mutadarik. Fa'ilun, 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 fa'ilun. Tuh mutadarik. Ya. Fa'ilun, 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 fa'ilun. Selesai sabab. Kalau ada taf'ilah diawali watad majmu, kemungkinan cuma 3. Pertama fa'ulun, ini kan watad nih, fa'ul. Watad majmu. Ya. Berbaris sukun fa'ul. Kalau diawali fa'ulun, kemungkinan baharnya 2. Pertama tawil. Fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'ilun. Kemungkinan kedua mutaqarrib. Fa'ulun, 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 fa'ulun. Tuh, sini ada fa'ulun. 4-4-nya fa'ulun. Ketemu satu bait, udah 1000 bait sama. Kalau watad majmu'nya mufa, kemungkinan kedua mufa nih. Mufa'alatun wafir. Mufa'alatun, fa'ulun. Sama nih. Ilahi lastulil firdausi ahla. Udah. Ilahi itu baharnya wafir. Wala aqwa ala naril jahimi. Ilahi abdukal asi ataka mukirran bitunubi wa qadda'aka. Tuh. Sama semuanya. 100 bait, 100-nya sama. Tuh, diawali watad majmu. Kemungkinan ketiga watad majmu. Mufa, ini sekarang mafa. Mafa'ilun, mafa'ilun. Baharnya namanya hazaj. Hazaj nafi bawadikum. Sama nih dengan Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah,
Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Oh, itu namanya bahar hazaj. Tafilahnya mafa'ilun, 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 mafa'ilun. Nah, seterusnya begitu. Baru yang terakhir, tafilahnya diawali dengan fasilah sugro. Mana fasilah sugro? Mutafa. Berbaris, 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 sukun. 3 berbaris. Fasilah namanya. Kategorinya sugro. Kalau 4 berbaris, kubro. Itu enggak ada. Yang diawali oleh itu. Tapi di sini ada. Fasilah sugro saja. Baharnya apa kamil? Mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun. Nah, ini terkuasai, kita bisa mengidentifikasi lagu-lagu, selawat, syair-syair, bahar apa dia, gitu. Nggak lepas dari ini semuanya, kan hebat itu Imam Khalil. Kita cuma mempelajari. Dia ngebikin penelitian, seluruh syair jahili dikodifikasi, kumpulkan, dianalisis, gitu. Oleh karena itu jangan putus asa, semangat. Saya lihat ini Pak Budi ini kayaknya nih dia semangat maksudnya. Kayaknya semangat. Tuh, terajarin sana di komplek. Angkatan udara, dia ada terbang di pesawat, dia nyanyi, baca Ya Robbi bil Mustafa. Ya. Ustaz, Ya. satu lagu itu satu bahar atau bisa 2 bahar, Pak Ustaz? Atau bisa berapa bahar, Pak Ustaz? Atau cuma 1 bahar aja ya? Itu mah bahar gelang. Satu lengan bisa 2 gelang bahar. Justru ini udah monoton. hasil pemilahan sesuai dengan kelompok. Umpamanya tadi ilahilas, oh ini baharnya wafir. Nggak bisa bahar lain diterapkan. Nggak bisa. Adapun nada, kemudian gaya, itu mah bukan bahar, itu mah aransemen ya. Aransemen. Maka si A ketika melakukan ilahilas bisa jadi berbeda dengan si B. Tapi kalau soal tafilahnya nggak berubah. Nggak berubah. Ada lagi yang tanya, Pak Jamal bisa sambil cari ilahilas. Ada 3 lagu itu. Biar ditunjukkan. Kita dalam rangka memperkuat. Baik. Nah, ya. Ada lagi yang tanya sambil menunggu. Tadi itu Ustaz, Oh ya. amma idza kana ma qablaha sakinan fal afdal fal afdal ada milisbah. Iya. Artinya di sini lebih baik dikasih H. Lebih baik pendek. Lebih baik pendek kan? Iya. Lebih baik pendek tanpa Iya. Ya. Iya. Jadi lebih baik pendek. Bukan lebih baik malah pada prakteknya. Pendek. Tapi memang harus pendek. Minhu bagaimana manjanginnya? Minhu. Jadi karena sebelumnya sakin. Sukun. Iya. Benar. Sebelumnya fathah berarti harus dikasih isba. Malah kalau di Al-Quran itu ada sakat itu. Sakta. Wa mayyatak hifaula. Tak hifaula. Iya. Karena memang sebelumnya sukun. Tak hi. Ya. Bagus. Ada lagi.
Itu hukumnya boleh kan Pak Ustadz? Artinya yang domir tadi hukumnya boleh ya Pak Ustadz? Artinya Dosa. kalau nggak dosa maksudnya nggak haram. Ya artinya minhu gitu atau alai fiha. Nah itu kan ibaratnya kalau dipanjangin juga nggak berubah arti kan maksudnya. Dosa. Dilihat faktanya nanti. Cocoknya panjang apa pendek? Itu mau sederhana. Nanti kalau kita menganalisis lagu-lagu religi itu luar biasa pusing. Pusing sekali. Dan faktor pusingnya karena tak beraturan. Tak beraturannya karena bisa jadi yang bikin lagu itu bukan orang Arab. Gitu? Giliran dilaguin mah enak. Tapi nggak masuk artinya gitu ya maksudnya. Artinya mau masuk aja. Yang pendek harusnya jadi panjangin. Kalau arti kan nggak ngelihat panjang pendek. Ngelihat tulisannya kayak apa. Soal panjang pendek mah lagu. Yang pendek itu lagu. Ya, saya nggak ngelihat lagunya Pak Syahrial. Yang saya lihat ilmunya gitu kurang lebih. Mana kemarin ini? Sudah diperdengarkan sekarang. Oh iya, ya udah ketemu ya. Perdengar. Ya dulu dengeran tidak di situ penangkapnya? Soto Lamongan, soto Banjar, soto Kudus. Soto, kedengeran soto Banjar, soto Kudus. Soto. Tadi ini lagi iklan. Nih. Rehan. Gambar ini. Belum, suaranya belum. Terus putus ya? Putus-putus saat. Iya. Yang lain bagaimana? Yang lain. Mas Arya. Putus nggak Pak Masih Syahrial? putus-putus. Oh, putus. Abad. Suaranya putus-putus. Kalau begitu Pak Syahrial aja yang nyanyi. Coba saya cek lagi nih. Walau Putus ya. Atau biar Pak Jamal, saya perdengarkan ini ada bagus. Bagus, baik Ustaz. Walaupun bukan ilahi. Nih. Lagunya enak, tapi pas diukur sama Bahar pusing. Kedengeran ya? Tuh, itu jelas doa dikarang oleh orang kita. Tapi secara kebetulan bisa dilakukan. Lagunya diukur pakai arun, masuk bahar apa. Walaupun di sana sini ada ilat namanya, kayak disorot pada huruf ilat. Ilat artinya cacat. Kayak begitu dimaksud belajar arun. Bentar ya. Nih. Saya coba kasih contoh lain. Biar. Ini ada orang Sunda apa enggak?
lamun datang waktu lohor kalangan hajakeun molor rutin daleun salat lohor kitu jalma sakalor Tuh, ya. eling-eling Tapi ada lagi pamannya. Nah, mana ya? Ntar saya kirimin Pak Syahrial. Kalau udah harusnya udah mantap. Awan Pak Ustadz, sambil Iya. nanya Pak Ustadz. Boleh. Kalau yang tadi panjang, ho-nya panjang, sukunya panjang itu cukup satu aja sebenarnya Pak Ustadz. Yang lagu, jadi bedanya itu lagu sama arut itu gitu ya Pak ya. Kalau panjang gitu tetap aja itu satu sukun ya Pak Ustadz. Iya. Jadi arut itu ilmunya. Lagu itu sesuai dengan si mengubah. Itu aransemennya. Kayak model, ada loh dangdut yang dirockin, ada nggak? Atau rock didangdutin. Kayak begitu. Kalau diukur pakai arut sama saja. Oleh karena itu nanti si A berkreasi. Kayak tadi sebenarnya yang mau ditunjukkan. Apa namanya? Ilahilas. Ada 3 loh. 3 aransemen. Panjang pendeknya beda. Nah, kita masih ada waktu Pak Jamal. Kita kembali ke saya ya. Nih. Nih. Yang ingin ditekankan, kita udah sampai namanya bahar-bahar arud. Bahar arud ada 12. Maka seluruh syair yang kita jumpai dulu, sekarang dan akan datang itu nggak keluar dari 12. Bisa basit, bisa rojaz. Apapun bahasanya kayak model tadi, ditunjukkan bahasa Sunda. Kalau sudah terampil, kita bisa melihat bahar apa itu yang tadi. Iya. Dan bisa kita taktik walaupun bahasa Indonesia. Setelah bahar-bahar arud disampaikan, maka kita sampai kepada marohil amaliyat taktik. Tahapan praktek taktik. Tadi sebenarnya udah. Ilahilas. Tuh, sampai sini berhentinya. Tulil firdau. Si ahlah. Tulil firdau. Sini potongnya. Maka kalau dilihat ilah berbaris sukun. Berarti taf'ilahnya mufa. Hi berarti al. Sebab khafif tuh. Las berarti tun. Sebab khafif. Jadi ilahilas mufa altun. Mufa altun. Dirinci suku katanya ilah, hi, melas. Jadi potongannya begini, ilahilas. Tulil firdau sama. Tulil berbaris sukun. Fir berbaris sukun. Dau berbaris sukun. Itu namanya amaliyatut taktik. Ba'da kita batil bait, kita batan arudiyah. Setelah menulis bait dengan tulisan arud, wawad urrumuz lil auzan, meletakkan simbol pada setiap wazan, nulahiz, kita perhatikan. Halif tutihal bait.
Apakah bait itu diawali bisa bab khafif, awatad majmu, au fasilah sugro. Ini sebenarnya udah. Tapi narasinya kayak begini. Pertama, udah. Cukup Kita aja. bermain Baik. tanya jawab aja, Ustaz. Oh, boleh, boleh. Silakan bagi teman-teman yang masih bingung terkait tema kita pada Ya. Jangan sampai bingung terus, jangan sampai dibikinin kopi 4 jaman. jadi ada 7 langkah ya, Ustaz, yang harus kita ketahui. Wah, udah kayak main silat aja. Iya, 7 sila, 7 jurus. Ada langkah 7. Nah, 7 langkah. Nah, kalau saya biasanya langkah 8, Ustaz, 8 langkah ini. biasanya langkah 1000 kalau main silat, itu yang paling aman. Jadi basicnya itu 8 langkah memahami. Iya, benar. Di halaman 11 itu bisa kita simpulkan ada 8. Nah, itu tadi pelajaran yang disampaikan. Baik, bagaimana Bapak-bapak, Ibu, ada yang ingin disampaikan? Ya, Pak Ustadz. Iya, silakan. Jadi kan ini kan dari ibaratnya bisa berlagu dari tulisan, dari bait gitu ya. Dari bait terus kemudian bunyinya, terus kemudian akhirnya bisa jadi berlagu. Dan tadi berirama yang tadi yang seperti tadi Pak Ustadz. Jadi apakah yang yang saya agak bingungkan itu iramanya apa memang karena ditemukan kebetulan penyusunan kata-katanya ketemu irama, atau memang iramanya dulu baru nyusun kata-kata gitu Pak Ustadz. Jadi artinya Ilahila Sulil Firdaus kan itu kan ibaratnya kalau dalam bahasa Indonesia kita bikin liriknya terus kemudian akhirnya ketemu tuh apa iramanya gitu kan. Ini kan seperti gitu ya Pak Ustadz ya. Ada tulisan bait terus kemudian ketemu iramanya gitu Pak Ustadz. Nah, ini yang kebanyakan orang misalnya ada yang bikin lagu kan iramanya dulu baru liriknya apa nih gitu kan. Nah, yang ini liriknya dulu baru lagunya atau gimana Pak Ustadz? Iya, udah. Ya, itu dulu karena masih. Iya. Terkait dengan syair Arab, ketika dia berkata bentuknya syair itu otomatis. Bahkan arud belum dipelajari, belum ada ilmu arud. Dan itulah kelebihan yang Allah berikan kepada mereka yang paling menonjol. Syair jahiliyah, masa jahiliyah, batasan sejarahnya itu 150 tahun sebelum kelahiran Nabi. Itu udah banyak syair. Mereka belum belajar nahu, sorof, apalagi si arud. Tetapi syair-syair yang keluar secara otomatis sebagai bagian dari kehidupan mereka, pas ditimbang oleh Imam Khalil yang ditemukan ilmunya namanya arud, itu pas. Bisa disebutkan, bisa disimpulkan lirik dulu apa bahar dulu. Bagi dia nggak ada, orang belum kenal bahar, ngomong-ngomong aja, tapi bentuknya syair. Dan baharnya pas, gitu. Adapun seperti yang digambarkan tadi, itu juga real dalam kondisi budaya kita. Dalam budaya Arab juga ada yang begitu. Dialami oleh sejarah, yaitu saat bangsa Arab sudah mengalami kemunduran dari aspek bahasa. Apa sebabnya? Sebab mereka pada zaman Abbasiyah, Muawiyah juga itu menikah dengan non-Arab, maka lahir namanya Arab Indo. Bahasa Arabnya Arab Indo itu mualladin. Dengan sebab itu maka bahasa menjadi bertambah lemah karena Arabnya tidak murni. Udah di zaman mereka juga tidak membuat lirik dulu kemudian baharnya, tidak terjadi itu. Dia ngomong aja seenaknya syair, tapi kemudian terjadi banyak kesalahan, banyak kekurangan karena kelemahan
si penuturnya itu sendiri. Akhirnya kita jumpai dalam konteks kita seperti yang tadi disampaikan. Seseorang yang mau mengubah lagu, digubah lagu. Udah gitu, liriknya dirubah. Terus disesuaikan dengan apanya namanya ya, bahasa ilmiahnya itu. Dicocok-cocokin gitu. Nah, di kalangan bangsa Arab jahili dan yang masih murni tidak terjadi hal seperti itu. Jadi demikian. Saya pernah bercanda sama teman. Ada teman yang dikeselin, ada teman yang tidak dikeselin. Waktu di Ma'had Sumudi, saya bikin secara otomatis, ya, tapi belum pernah saya timbang. Apa itu? Apa ini? Gitu saya ingat. Ya Izzuddin Mustafa. Itu nama Izzuddin Mustafa. Kan ngikut ya Robi Bil Mustafa. Ya Izzuddin Mustafa, akrim makasih, muliakan makasih, ustazana. Karena makasih sekelas waktu itu guru di Gontor, gurunya si Izzuddin. Ya Izzuddin Mustafa, akrim makasih, ustazana. Tuh kan. Jadi sama. Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana. Terus ada teman itu udah seumuran kita belum nikah. Saya sambung lagi. Zawij hamam ukhtana, utrud hadis aduwana. Tuh, jadi kan secara spontan saja merangkai-rangkai. Terus ada sekitar 6 bait itu kalau nggak salah. Dulu lepas begitu saja. Nggak perlu memikirkan ini baharnya apa ya. Tahu-tahu sama ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Lah Pak Sarya juga udah bisa bikin. Cuma jangan di sini, itu bikinnya harus di Marangi itu bisa. Yang menarik Pak Ustadz, Pak Ustadz. Yang menarik kan kayak orang-orang Padang Pak Ustadz. Dia tuh kalau ngeluarin pantun kan ngomong kayak berpantun Pak Ustadz ya. Persis kayak begitu. Jadi orang-orang tertentu di Padang, di Palembang, luar biasa. Kalau jadi MC itu luar biasa, berpantun semua, apalagi berdua, sambung menyambung, saut menyaut. Nggak dimiliki oleh orang lain. Kayak begitu namanya malakah. Malakah. Keterampilan yang sudah bagian dari darah daging. Iya. Jadi cuma dibisain oleh, artinya ini kan bakat ya Pak Ustadz. Artinya bukan semua penduduk Padang atau penduduk Arab itu bisa bersair seperti ini gitu kan Pak Ustadz. Karena kalau Arab semuanya, terutama yang terdidik. Tapi kalau zaman jahiliyah semuanya. Dan semuanya, itu mengangkat derajat status sosial seseorang. Bahasa, maka muncul peribahasa lidah lebih tajam dari pedang. Iya. Baik, Ustaz, terima kasih atas kajiannya pada pagi hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan 9.45, kita akhiri kajian ini. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang bermanfaat. Mari kita cukupkan dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.